Teman-teman Human Resource Development, bertemu lagi dengan saya, Rizaldi di video avatar ini. Kali ini saya mau share tentang leadership style di era Gen Z. Biasanya pemimpin atau leader dalam sebuah organisasi adalah orang pilihan karena memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang tinggi. Mereka diharapkan memiliki segala jawaban atau solusi atas tantangan dan persoalan yang muncul dalam pekerjaan mereka. Kondisi seperti itu memiliki kelemahan. Tidak membangun kualitas anggota tim untuk bertumbuh dan mandiri, tim akan selalu berharap petunjuk dari pimpinan, tidak memiliki kreativitas dan pertumbuhan. Hal ini sangat riskan sekali ketika pemimpinnya pergi atau berganti orang. Proses kinerja perusahaan yang diharapkan bertumbuh terus-menerus akan terhambat dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Saya yakin, Anda tahu bahwa perubahan telah terjadi dengan sangat cepat, mulai dari beberapa tahun silam. Yaitu pimpinan sudah terbiasa dimutasi dan dirotasi ke tempat yang bukan spesifik keahliannya. Pemimpin atau leader dirotasi cukup beragam alasan, yaitu mengisi kekosongan pemimpin di tempat lain, meningkatkan kapabilitas pemimpin untuk belajar di tempat yang baru, menghargai pemimpin senior agar tetap memiliki jabatan di tempat lain, dan banyak alasan lain yang berbeda di tiap organisasi. Dan gaya kepemimpinannya pun berbeda-beda. Konsep ini akan berjalan sangat bagus jika sebelum melakukan rotasi pimpinan, anggota tim telah memiliki kemampuan dan skill yang mandiri dan tidak banyak memerlukan mentoring hal-hal teknis di bidangnya pada pimpinannya yang baru. Namun, apa peran pimpinan yang dibutuhkan pada tempat yang baru? Yaitu mengarahkan anggota tim menuju tujuan bersama, mempengaruhi, membina dan mengembangkan potensi anggota, agar bisa bekerja mandiri menjalankan tugasnya. Pemimpin di tempat yang baru juga harus beradaptasi dengan anggota tim yang sudah memiliki skill mumpuni dan perilaku generasi Z yang begitu agresif dan kritis. Di era global bisnis saat ini, pemimpin dituntut bukan sekedar memimpin di bidang keahliannya saja, namun siap dirotasi dan memimpin di tempat lain yang bukan keahliannya. Karena pemimpin yang diharapkan adalah keahlian soft skill untuk memberdayakan anggota timnya. Sehingga, gaya kepemimpinan seorang pemimpin harus bisa beradaptasi menyesuaikan tempat dan kualitas orang yang akan dipimpin. Jika dianggap gaya Nelson Mandela tidak efektif untuk tempat yang baru. Saat ini gaya kepemimpinan yang umum digunakan secara global ada 9 leadership style yang ingin saya tinjau. 1. Democratic Leadership Style. 2. Laissez-faire Leadership Style. 3. Autocratic Leadership Style. 4. Servant Leadership Style. 5. Visioner Leadership Style. 6. Transformational Leadership Style. 7. Transaksional Leadership Style. 8. Peace Setting Leadership Style. Dan 9. Coaching Leadership Style. Gaya kepemimpinan di atas memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Beberapa gaya leadership hanya efektif untuk jenis bisnis proses tertentu, dan bisa sangat membahayakan untuk bisnis proses yang lain. Begitu juga penerapan terhadap karakter genetik dan multi-karakter generasi dalam sebuah tim. Ini membutuhkan fleksibilitas soft skill para leader dalam handling tim. Memang betul, leadership is about people. Umumnya saat ini, leadership coaching style sudah menjadi pilihan banyak perusahaan terkenal secara global, karena coaching adalah skill yang kompleks untuk dipelajari, tidak sesederhana yang dibayangkan. Leadership coaching style, pada dasarnya gabungan 7 skill di atas, kecuali autokratik dan transaksional. Seorang leader harus mampu membaca kondisi di mana dia ditugaskan dan harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya seperti apa yang diterapkan. Untuk lebih efektif agar bisa dirotasi dan pindah tempat pekerjaan, leadership coaching style saat ini masih menjadi pilihan terbaik di semua sektor industri. Dengan leadership berbasis coaching, sebagai leader akan mampu menjaga dan meningkatkan potensi serta skill tim membernya agar tetap bertumbuh dan lebih produktif menuju target dan visi Anda. Sekalipun sebagai leader Anda tidak menguasai semuanya secara teknis bisnis proses di tempat pekerjaan Anda yang baru. Berpindah dan mutasi adalah hal yang biasa saat ini bagi seorang manajer atau leader. Tanpa melakukan perubahan gaya leadership, sebagai pemimpin di tempat yang baru merasa tidak memiliki nilai tambah. Skill anggota yang mumpuni dan potensi dari tim member tidak akan bisa dioptimalkan, bahkan tidak terpakai karena Anda sebagai pimpinan yang baru di tempat itu tidak pernah menyentuh dan berkomunikasi untuk pengembangan potensi tim. Teman-teman, saat ini sudah tidak realistis lagi jika terlalu berharap banyak kepemimpin baru memiliki jawaban atau solusi atas segala permasalahan yang ada, tanpa melibatkan potensial tim yang mandiri. Coaching, mengembangkan,
mengarahkan anggota tim menuju tujuan bersama, agar anggota tim dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sendiri adalah pendekatan yang paling realistis untuk menjawab tantangan bisnis dan organisasi saat ini, membuat tim bisa bergerak lebih cepat dalam menjawab tantangan bisnis. Coaching dan pengembangan anggota tim adalah tentang bagaimana membangun kedekatan pribadi, komunikasi dua arah, menggugah kesadaran dan mengajak mereka untuk melakukan yang terbaik serta membantu mereka dalam mengembangkan kompetensi sekaligus memperkuat karakter. Ini juga adalah tentang membantu dan mengajak anggota tim kita untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan atau tantangan yang mereka hadapi, yaitu problem solving dan membuat keputusan, serta membangun kemandirian dan kepercayaan diri mereka. Walaupun demikian tidak semua pemimpin mampu menjalankan pendekatan ini, ada banyak tantangan yang muncul ketika pemimpin hendak melakukan pendekatan coaching dan mengembangkan anggota timnya. Ya, ini perlu dilatih dan dibiasakan, kalau Anda ingin leadership Anda menjadi lebih efektif di tempat organisasi mana saja. Kendala pada umumnya adalah, yang pertama pemimpin seringkali sibuk dan tidak memiliki waktu. Mereka terjebak dalam mengerjakan pekerjaan rutin melaksanakan hal-hal yang mendesak, troubleshooting terus-menerus karena kelalaian beberapa anggota tim, sehingga tidak punya waktu untuk melakukan coaching dan mengembangkan anggota timnya. Jika ini terjadi terus-menerus, maka jarak antara pemimpin dan anggota timnya akan menjadi makin besar. Waktunya akan banyak tersita untuk memikirkan dan mengerjakan segalanya sendiri. Dia akan merasa gampang lelah, lebih mudah stres, atau bahkan burnout, sedangkan anggota tim juga akhirnya tidak akan efektif untuk berkontribusi dan menjadi semakin tergantung kepada pemimpinnya. Bila pemimpin tidak mau hal ini terjadi terus-menerus, pemimpin perlu mengalokasikan waktu untuk melakukan coaching dari hati ke hati dan mengembangkan anggota timnya. Yang kedua, baru dilakukan coaching kalau ada masalah. Sering saya temukan leader baru akan melakukan coaching dan mengembangkan anggota timnya ketika masalah muncul dan menimbulkan kerepotan pada diri sang leader. Di sini leader hanya berorientasi pada kepentingan dirinya sendiri dan tidak berorientasi pada kepentingan dan pengembangan anggota timnya secara terus-menerus untuk perusahaan. Jika ini yang terjadi, anggota tim hanya akan berkembang dalam tingkatan yang terbatas. Tingkatan kemampuan di mana mereka bertujuan hanya sekedar keluar dari masalah saat ini, yaitu keperluan troubleshooting, bukan pada tingkatan yang lebih optimal dalam mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Bila leader tidak ingin hasil yang ala kadarnya, leader perlu melakukan coaching dengan benar dan mengembangkan anggota timnya, tidak hanya untuk menghindari kesalahan, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan terbaik anggota timnya. Yang ketiga, belum memahami cara yang efektif untuk coaching dan mengembangkan anggota tim. Terkadang dalam coaching dan mengembangkan anggota timnya, beberapa leader hanya mendengar tapi tidak mendengarkan, hanya berorientasi pada permasalahan tetapi tidak pada apa yang dirasakan dan terpikir di dalam kepalanya serta yang dialami oleh anggota tim, hanya memberikan instruksi, bahkan langsung memberikan solusi dari leadernya langsung. Enggan mengajak anggota berpikir dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini yang dinamakan coaching di zamannya Nelson Mandela. Dalam tim banyak anggota yang senior jauh lebih berpengalaman. Begitu juga generasi Z saat ini sudah mulai bergabung. Mereka lebih banyak diam dan melakukan instruksi dari leader, sekalipun dalam pikirannya berkecamuk, kenapa begitu? Inilah fenomena terbaru dari pengamatan di beberapa klien kami. Di lapangan kondisinya kan sudah berbeda. Ini pekerjaan dengan penuh resiko. Kita harus berhati-hati untuk menjalankan instruksi ini. Harusnya begini dan begitu, keluh anggotanya. Keenganan mereka untuk berbicara, karena para leader terkesan tergesa-gesa dan langsung memberikan solusi, tanpa mau mendengar pikiran dan ide kreatif anggota tim, baik kepada yang senior maupun generasi Z yang harus melakukan dengan super khawatir dan hati-hati. Keterbatasan waktu karena banyaknya masalah atau trouble yang timbul dan kurangnya soft skill dalam handling anggota tim, tidak memahami prinsip coaching yang benar, maka problematik ini akan bergulir terus-menerus sebatas troubleshooting, tanpa pernah ada proses pembinaan dan pengembangan kualitas anggota tim untuk bisa bekerja lebih komunikatif, efektif dan produktif. Hal ini sangat mengkhawatirkan sekali, sulit untuk berharap tercapainya pertumbuhan kinerja perusahaan terus-menerus ke depannya. Menurut Steve Jobs, banyak pemimpin di dunia ini terkadang melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Mereka merekrut orang-orang pintar di dalam tim atau organisasi, tetapi kemudian mereka hanya mendikte, menyuruh atau memberikan instruksi kepada anggota timnya. Kalau hanya untuk disuruh dan diberikan instruksi, kenapa kita perlu repot-repot merekrut orang-orang yang pintar dan mahal? Steve Jobs dengan berani mempekerjakan tenaga muda dan pintar dengan cukup mahal, hanya untuk ditanya agar pikiran dan ide kreatifnya dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan. Kesimpulannya,
Steve Jobs berkata, dia membesarkan perusahaan dengan banyak bertanya. Sayangnya, meskipun tidak masuk akal, banyak sekali pemimpin yang melakukan perilaku seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di dalam tim organisasi Anda. Kita membina melalui proses coaching dan mengembangkan anggota tim bukanlah ilmu pasti, ini butuh proses. Leader dalam mengembangkan gaya leadership mereka sendiri. Ada beberapa perilaku mendasar dan penting dalam proses komunikasi ala coaching untuk mengembangkan anggota tim. Pertama, berempati. Berempati adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan merasakan dan memahami emosi yang mereka alami. Tanpa empati, anggota tim tidak akan merasa dihargai. Tanpa empati, tidak akan ada keterbukaan di dalam tim. Tanpa empati, leader akan kesulitan untuk membangun kepercayaan. Dalam sebuah tim, keterbukaan dan kepercayaan adalah sangat mutlak yang memungkinkan kita untuk melakukan budaya coaching dan mengembangkan anggota tim. Muncul pentingnya empati dapat ditemukan dalam karya Brené Brown, seorang profesor di University of Houston yang karyanya berfokus pada topik perasaan rentan, malu, dan merasa bersalah yang dialami oleh seseorang ketika tidak berhasil melakukan atau mencapai sesuatu. Brown mendefinisikan hal ini sebagai perasaan atau pengalaman yang sangat menyakitkan. Kemudian mereka merasa dan percaya bahwa mereka memiliki kekurangan dan cacat dan oleh karena itu mereka tidak layak untuk dicintai dan tidak pantas berada di dalam tim. Ketika karyawan menghadapi permasalahan seperti ini atau membutuhkan bantuan kita, mereka kemungkinan besar mengalami beberapa bentuk rasa malu dan rasa bersalah ini dari tingkatan yang paling rendah sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Empati pasti menurut Brown adalah penawar rasa malu dan rasa bersalah ini. Empati dari pemimpin sangat penting untuk membantu orang lain meredakan rasa malu dan rasa bersalah, sehingga mereka bisa memulai untuk mencari cara menghadapi dan mengatasi masalah dan berpikir kreatif terhadap solusi-solusi yang perlu mereka lakukan. Menghindari beberapa jebakan yang mungkin terjadi saat kita mencoba mengungkapkan rasa empati kita terkadang di dalam berempati. Seringkali seseorang menilai atau membandingkan masalah mereka dengan masalah dirinya sendiri. Saya masalahnya lebih besar lagi. Ini mah belum seberapa baru seperti ini aja sudah putus asa. Yang kedua menyimpulkan dan menjudge. Kamu nggak benar-benar niat sih, kamu udah nggak nyaman dengan pekerjaan ini kayaknya, kamu belum terlalu berusaha. Yang ketiga, menasehati atau melompat ke pemecahan masalah, sambil mengabaikan apa yang dirasakan oleh anggota timnya saat ini. Contoh, lihatlah sisi baiknya pasti ada jalan keluar bro. Ya sudahlah sebaiknya kamu begini saja, lain kali kamu jangan seperti ini lagi ya. Jika leader melakukan perilaku ini, anggota tim akan merasa ragu untuk terbuka, khawatir dan akan menutup diri mereka sehingga koneksi akan terganggu dan kepercayaan akan sirna. Jadi pastikan kita berempati dengan tepat dengan tidak melakukan ketiga perilaku di atas tadi. Selanjutnya, perilaku penting lainnya adalah mendengarkan dan menyimak dengan tulus. Penting untuk memahami perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Hear dan listen. Hear adalah mendengar, listen adalah mendengarkan adalah proses fisiologi. Mendengar hanya melibatkan aspek pendengaran kita, tetapi mendengarkan adalah proses mendengar aktif, yang meliputi pendengaran, penglihatan, perasaan, dan pikiran tanpa judgement. Mendengarkan dalam konteks coaching dan mengembangkan membutuhkan tidak hanya kehadiran secara fisik tetapi juga kehadiran secara psikologis. Kita memperhatikan apa yang diucapkan oleh anggota tim, ekspresi wajah mereka, gerak tubuh mereka, nafas mereka, ataupun emosi-emosi yang muncul saat berkomunikasi. Mendengarkan secara empati membutuhkan fokus kita. Kita tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan lainnya atau multitasking karena meskipun kita mungkin dapat mendengar apa yang orang lain katakan saat mengerjakan tetapi mereka akan merasa tidak diperhatikan dan tidak dihargai, seperti melakukan sesuatu saat berbicara dengan anggota tim. Empati, mendengar, impresi serta perilaku di depan anggota tim adalah kehadiran kita sebagai leader sepenuhnya baik fisik maupun pikiran dan hati di hadapan anggota tim. Umumnya disebut sebagai rapport atau presence, yaitu hadir sepenuhnya membuat tim nyaman dan terbuka untuk bicara. Ciptakan situasi seperti ini. Sebagai kunci dasar proses komunikasi leadership coaching style dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam melakukan proses coaching pada tahapan berikutnya. Mendengarkan secara empatik membutuhkan fokus kita. Kita tidak dihancurkan untuk melakukan kegiatan lainnya atau multitasking. Karena meskipun kita mungkin dapat mendengar apa yang orang lain katakan saat mengerjakan, tetapi mereka akan merasa tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Bagaimana seseorang pemimpin akan didengarkan oleh anggota timnya?
bila anggota tim tidak merasa pemimpinnya secara tulus mendengarkan aspirasi dan pendapatnya. Berempati dan mendengarkan bertujuan untuk membangun interaksi yang terbuka dan kepercayaan di dalam tim. Sangatlah penting untuk menghilangkan gangguan saat kita mendengarkan. Matikan ponsel, tutup laptop, carilah ruangan yang tepat untuk dapat berkomunikasi dengan nyaman. Mendengarkan adalah wujud penghormatan dan penghargaan yang tulus kepada orang lain. Bagaimana seseorang pemimpin akan didengarkan oleh anggota timnya, bila anggota tim tidak merasa pemimpinnya secara tulus mendengarkan aspirasi dan pendapatnya. Berempati dan mendengarkan bertujuan untuk membangun interaksi yang terbuka dan kepercayaan di dalam tim. Selanjutnya kita akan membahas perilaku yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan. Pemimpin melatih dan mengembangkan anggota tim dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan akan membuat anggota tim berpikir dan kemudian mengembangkan kreativitasnya, sehingga mereka bisa mulai mencari dan menemukan solusinya sendiri. Mengajak anggota tim berpikir tidak akan efektif apabila pemimpin tidak menciptakan rasa aman terlebih dahulu dan membangun hubungan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Sebelum kita melatih dan mengembangkan anggota tim kita, pertama kali kita harus mengetahui profil dari anggota tim kita. Identifikasi pengalaman dan pencapaiannya, kemampuan dan keterampilannya, serta karakter dan kepribadiannya. Sehingga kita bisa melatih dan mengembangkan anggota tim kita dengan tepat. Setelah memahami perilaku penting dalam melatih dan mengembangkan anggota tim, selanjutnya kita perlu menanyakan 3 jenis pertanyaan untuk memastikan fokus masalah yang akan dibahas, melakukan refleksi, dan mengembangkan pemikiran kreatif. Yang pertama, pertanyaan klarifikasi. Tujuan dari pertanyaan ini adalah memastikan kita memahami tantangan yang mereka hadapi dengan tepat. Misalkan anggota tim berkata, "Wah, sulit Pak memenuhi target yang diberikan kepada kita." Hindari untuk membuat asumsi terhadap pernyataan mereka. Pastikan kita benar-benar memahaminya dengan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan yang bisa dilakukan antara lain, "Bisa bantu saya untuk memahami kesulitan apa yang kamu maksud? Bisa gak diceritakan lebih banyak lagi tentang kesulitan yang kamu hadapi dalam memenuhi target? Saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar memahami tantangan yang kamu hadapi. Kesulitan seperti apa yang ada dalam memenuhi tuntutan pekerjaan ini? Saya tertarik dengan pendapat kamu tentang kesulitan untuk memenuhi target. Seperti apa ya bentuknya? Bisa gak kamu jelasin lebih lanjut tentang kesulitan yang kamu hadapi?" Pertanyaan-pertanyaan jenis ini akan membantu kita untuk mengajak anggota tim menentukan fokus permasalahan atau tantangan yang hendak dibahas. Dan mengajak mereka melihat kembali permasalahan atau tantangan yang mereka hadapi tersebut dengan lebih jernih. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pertanyaan jenis ini dilakukan untuk mengajak anggota tim berpikir dan memilah-milah permasalahan yang muncul. Setelah sebelumnya mereka diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka, pemimpin melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi dan mendapatkan gambaran yang lengkap. Gunakan teknik STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Cobalah untuk menggali situasi-situasi atau tantangan yang dihadapi oleh mereka. Kemudian tugas atau tujuan apa yang perlu dicapai oleh mereka saat itu. Dan tindakan atau respon apa yang telah mereka lakukan saat itu. Serta bagaimana hasilnya dari tindakan atau perilaku yang mereka pilih. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Contoh pertanyaan terbuka yang dapat diajukan antara lain. Apa kesulitan yang muncul saat mencapai target? Apa ya tindakan-tindakan yang kamu lakukan saat itu? Bagaimana cara kamu melakukan persiapan dalam mencapai target? Bagaimana cara kamu memberikan penjelasan kepada pelanggan saat itu? Siapa yang kamu ajak berkolaborasi saat itu? Siapa perwakilan pelanggan yang kamu temui saat itu? Di mana kamu mendapatkan kesulitan itu? Di mana saat itu kamu melakukan negosiasi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu mereka untuk melihat dengan lebih jelas permasalahan yang mereka hadapi dan melihat celah-celah kemungkinan tindakan atau perilaku lain yang bisa mereka lakukan. Hindari pertanyaan mengapa, karena pertanyaan mengapa secara psikologis akan cenderung mengajak mereka untuk membuat asumsi atas pembelaan diri, merasa terintimidasi apabila menyangkut performance pekerjaannya, sehingga bisa menyimpang dari masalah yang sebenarnya, ataupun jawabannya bisa langsung menuju kesimpulan. Pertanyaan mengapa akan cenderung memberikan respon yang defensif dari anggota tim karena ada unsur keterpojokan. Daripada bertanya, mengapa proyek ini tertunda? Lebih baik kita bertanya, apa yang membuat proyek ini tidak bisa berjalan tepat waktu? Daripada bertanya, mengapa penjualan kita menurun?
Lebih baik kita bertanya, apa yang membuat kita tidak bisa menjual lebih banyak lagi? Daripada bertanya, mengapa biaya operasional kita membengkak? Lebih baik kita bertanya, apa yang membuat biaya operasional kita membengkak? Ini nantinya akan memudahkan kita untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan sebagai pembuka wawasan. Jika tim sudah menemukan kesadaran atas kelemahannya, jangan terlalu banyak mendalami penyebab masa lalu, tapi mulailah menggali rencananya ke depan. Misalnya, apa yang bisa membuat proyek ini berjalan tepat waktu ke depannya? Apa yang membuat kita bisa menjual lebih banyak lagi? Apa yang bisa membuat biaya operasional kita lebih rendah nantinya? Jika pada jenis pertanyaan sebelumnya, mengajak anggota tim untuk mengeksplorasi hal-hal yang sudah terjadi dan menyadari sepenuhnya kelemahan dan kekurangannya. Maka pertanyaan pembuka wawasan mengajak anggota tim untuk membahas hal-hal yang perlu terjadi untuk mendapatkan hasil yang berbeda di masa yang akan datang. Ajaklah anggota tim untuk membayangkan hasil yang berbeda seperti apa yang ingin dicapai oleh mereka, agar mereka antusias dan termotivasi dengan hasil yang akan ditujunya. Serta lanjutkan dengan mengeksplorasi hal-hal yang bisa dilakukan, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mencapainya. Pertanyaan yang bisa diajukan antara lain, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap memenuhi target? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan hasil yang berbeda? Apa yang perlu kita ubah untuk mencapainya? Bagaimana cara kita bisa mengatasi kesulitan tersebut? Siapa saja yang perlu kita ajak berkolaborasi di lain waktu? Kapan waktu yang lebih tepat untuk mengkomunikasikan dengan pelanggan kita? Di mana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait dengan proyek tersebut? Pastikan saat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita benar-benar tertarik, empati, dan menyimak pendapat ataupun ide-ide yang mereka sampaikan. Gunakan kemampuan sebelumnya, yaitu kemampuan mendengarkan dan berempati, serta memahami sudut pandang mereka saat mereka menjelaskan rencananya. Lebih banyak empati yang kita berikan akan menciptakan kedekatan dan membangun kepercayaan anggota tim baik terhadap kita sebagai pemimpin ataupun terhadap diri mereka sendiri. Dan ini akan membangun kemandirian mereka yang tentunya akan lebih memudahkan kita sebagai pemimpin. Untuk melatih dan mengembangkan anggota tim, kita tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi paling ahli dan merasa paling benar dalam segala bidang. Kita tidak perlu menjadi orang yang paling berpengalaman atau paling pintar dan superpower. Kita tidak perlu memiliki segala jawaban, tetapi kita perlu memiliki kemampuan untuk membangun kedekatan pada anggota tim, yaitu kemampuan soft skill seperti interpersonal skill menjadikan Anda sebagai model dalam bersikap dan berkomunikasi dan membangun terus. Sekalipun Anda menegur atau leader yang baru di tempat itu, menggugah mereka untuk bersama-sama respek dengan Anda sebagai model, mereka akan melakukan yang terbaik dan membantu Anda menemukan serta mendapatkan sendiri solusi atas tantangan-tantangan yang mereka hadapi secara mandiri. Kemudian, apa output dari proses coaching yang singkat itu? Outputnya adalah 1. Membuat anggota tim menyadari akan pentingnya untuk meraih tujuannya dalam waktu tertentu. 2. Munculnya ide-ide kreatif dan strategi dari anggota menuju tujuan dengan aman dan selamat. 3. Membuat anggota percaya diri dan termotivasi akan keberhasilannya bergerak menuju tujuannya. 4. Terciptanya kolaborasi antar anggota dengan baik menuju tujuan yang sama. 5. Leader memiliki gambaran utuh atas aktivitas anggota TEAN secara menyeluruh. 6. Leader mengetahui kapabilitas skill yang dimiliki masing-masing anggota, mana yang kurang untuk dikembangkan lagi, mana pekerjaan yang perlu di-mentoring dan disupervisi. Inilah gaya leadership coaching base yang sesungguhnya dalam memimpin sebuah tim, membina dan mengembangkan sebuah tim menjadi lebih produktif, membutuhkan waktu untuk membiasakannya terus-menerus dan dapat dipraktekkan 10 menit sebelum tim memulai pekerjaan pada waktu dan tempat di mana saja dalam pekerjaan sehari-hari, bisa di meja kantor, bisa di lapangan saat bertemu, tidak harus dalam coaching formal dalam ruangan yang terjadwal. Teman-teman, selamat melatih dengan coaching style dalam mengembangkan anggota timnya. Selamat menjadi leader yang efektif dan produktif dengan tim Anda menuju visi dan misi perusahaan. Teman-teman HRD di mana saja Anda berada, aku mau sharing nih. Pernah nggak para leader di perusahaan Anda merasa stuck atau tidak yakin bagaimana memimpin timnya dalam menghadapi multigenerasi di perusahaan? Para leader harus bekerja keras sendiri. Waktunya habis dengan pekerjaan rutin. Menangani troubleshooting yang tiada hentinya sendiri. Anggota tim bergerak jika diperintah. Tidak memiliki inisiatif, motivasi serta kreativitas untuk bertumbuh dan mandiri. Siapa yang salah dalam hal ini?
Leadership style dan skill para leader harus diubah untuk beradaptasi serta upgrade skillnya yang kekinian. Jangan berharap generasi Z yang baru untuk berubah. Begitu juga dengan generasi expat yang dipimpinnya. Fenomena quiet quitting sudah banyak terjadi saat ini. Ini sangat merugikan perusahaan. Membuat anggota tim tidak efektif dan produktif menuju tujuan bisnis proses di organisasi. GPS Leadership Upgrading Workshop adalah jawabannya. Trainer dan coach yang memiliki kompetensi mumpuni. Powerful banget. Praktisi yang berpengalaman puluhan tahun di dunia industri. Siap membantu Anda. Anda akan rasakan perubahan perilaku para leader Anda lebih produktif pimpin timnya 2 bulan setelah pelatihan ini. Daftar dan book waktunya dari sekarang dan mulailah membangun keterampilan kepemimpinan tim leader yang kuat dan mampu beradaptasi. Di webnya www.solcrins.com